Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bismillah. Nabda'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita sehingga dapat hadir kembali di majelis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai macam kebaikan bagi orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan saling mengajarkan di antara mereka, illa kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan jiwa, kemudian akan diberikan kepada mereka rahmat, dan para malaikat akan mengelilingi mereka karena ridho dengan perbuatan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka di majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya Allah, yaitu majelisnya Allah dengan para malaikat. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan katong di 10 hari terakhir dalam bulan Sya'ban. 10 hari terakhir dalam bulan Sya'ban, dan kurang dari 10 hari katong akan masuk ke bulan Ramadan. Makanya katong harus sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi ketemu tema pada malam hari ini adalah apa, Ghazali? Tema kajian pada malam hari ini menyambut bulan Ramadan dengan Al-Quran dan amal soleh. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kata Rasulullah SAW apa? Atakum syahru Ramadan, syahrul mubarak. Ketika telah datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Futihat lahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga pada bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun an-niran, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh dengan niat iman yang kuat, kemudian ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan barang siapa yang salat pada malam hari Ramadan, atau kata para ulama yaitu salat tarawih, kemudian dia salat selama 30 hari full, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dengan syarat apa? Imanan wa ihtisaban,
yaitu dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah, man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengan keimanan dan juga ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maka bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan kebaikan. Jadi jangan sampai katong menyia-nyiakan keutamaan bulan Ramadan yang begitu besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di dalam bulan Ramadan karena ada puasa. Yang mana puasa merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari surga sejauh 70 kharif. 70 kharif, ada yang bilang 70 tahun dan ada yang bilang 70 zaman. Maka itu bagian dari keutamaan berpuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan katong dari neraka. Jadi jauhkan di sini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jauhkan katong dari api neraka, atau Allah jauhkan katong dari sebab-sebab yang bisa bikin katong masuk neraka. Karena kata Rasulullah, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai atau tameng. Jadi puasa itu bisa buat katong terhindar dari terhindar dari dosa-dosa yang menyebabkan katong masuk ke dalam neraka. Karena orang yang berpuasa itu syahwatnya akan melemah. Makanya kata Rasulullah kepada orang-orang yang belum menikah Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah dapat membuat katong menundukkan pandangan dari melihat yang bukan mahram. Wa ahsanu lil farj. Dan menikah bisa menjaga katong punya kemaluan. Fa in lam yastati fa alaihi bisawm. Namun jika pemuda tersebut belum mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dengan berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa dapat menghalanginya dari perbuatan zina tersebut atau perbuatan fahish tersebut. Karena arti wija dalam bahasa Arab itu, kalau dalam hukuman biasa di kriminal itu apa namanya? Kalau potong kemaluan itu apa dia nama? Potong depo apa? Depo nama apa lah? Kebiri. Jadi puasa tuh ibarat orang yang dapat kebiri begitu. Jadi dia dapat menahan dia punya syahwat. Jadi puasa tuh bisa buat katong jauh dari maksiat. Makanya puasa bisa menjauhkan katong dari api neraka dan juga sebab-sebab yang bikin katong masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibnu adam lahu. Kullu amal ibnu adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ah di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajazi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi sesungguhnya setiap amal anak Adam itu pahalanya tuh untuknya, kecuali kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi perbedaan antara puasa dengan amal yang lain, kata para ulama, kalau amal lain kayak sholat, mengaji, itu malaikat yang catat. Itu malaikat atid, raqib dan atid yang catat. Tapi kalau puasa tuh puasa tuh Allah sendiri yang balas.
Karena apa? Puasa tuh mengandung kesabaran, dan orang yang sabar itu di dalam Al-Qur'an disebutkan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala tanpa batas. Nah, jadi puasa tuh mengandung kesabaran. Nah, sehingga sabar itu hanya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang dapat pahala tanpa batas. Jadi tentunya katong mau masuk bulan Ramadan, katong harus ada rencana. Harus ada strategi bagaimana supaya katong bisa manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Karena banyak orang yang susun rencana, jadwal untuk banyak beramal di bulan Ramadan tapi gagal. Yang susun rencana saja gagal, apalagi yang susun rencana, apalagi yang bikin jadwal untuk keseharian di bulan Ramadan. Kayak contohnya ada orang yang dia tulis dia punya jadwal dalam bulan Ramadan mau khatam Quran. Berarti satu hari dia harus baca 1 juz. Tapi dalam perjalanan dia cuma bisa di 10 hari awal saja. 10 hari kedua, 10 hari ketiga dia gagal. Itu orang yang sudah tulis jadwal rencana saya gagal, apalagi orang yang tidak punya rencana strategi dari awal. Makanya katong berusaha supaya katong bikin target. Jadi dalam bulan Ramadan ini harus ada target-target tertentu. Misalnya yang sudah bisa baca Quran harus target minimal ada tambahan hafalan setengah juz atau 1 juz dalam bulan Ramadan. Jadi itu insya Allah mudah kalau katong target kemudian katong niatkan. Karena apa? Innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu tergantung dari niatnya. Jadi niat ini beda dengan keinginan. Kalau keinginan itu bahasa Arab artinya irodah. Irodah ini dia cuma keinginan saja. Orang kafir itu juga dong mau untuk masuk surga, dong mau untuk sholat, dong mau untuk mengaji, tapi itu cuma sekedar keinginan atau angan-angan saja. Akhirnya tidak berhasil. Tapi yang namanya niat itu tekad yang kuat. Makanya yang dapat pahala itu orang yang sudah niat, orang yang sudah punya tekad yang kuat. Itu yang dimaksud kata Rasulullah, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya. Contohnya di masa Rasulullah, para sahabat semuanya tuh ingin berjihad di jalan Allah. Tapi ada yang tidak punya bekal, ada yang punya peralatan, tidak punya kendaraan. Akhirnya dong batal ikut jihad. Tapi dong tetap dapat pahala jihad. Karena dong sudah punya tekad kuat untuk berjihad. Akan tetapi yang menghalangi dong dari jihad itu karena tidak punya kendaraan. Tapi kalau misalnya ada kendaraan pasti dong pergi ikut jihad. Itu yang namanya niat yang kuat. Sama juga di bulan Ramadan. Kalau katong target untuk hafal 1 juz misalnya, hafal 1 juz, kalau katong sudah berusaha tapi akhirnya gagal, itu tetap katong dapat pahala tersebut. Beda dengan orang yang dari awal dia tidak punya rencana apa-apa untuk menghafal Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini katong harus banyak manfaatkan dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan dia punya isi, dia punya tadabbur ayat, dan baca dia punya tafsir. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Makanya kata Allah apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya tanggal 17 Ramadan ada namanya nuzulul Quran, atau hari di mana Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran tidak turun kecuali pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Makanya katong harus berusaha supaya maksimalkan katong waktu dalam sebanyak mungkin untuk membaca Al-Quran. Jadi tentunya katong harus bikin target. Jadi pertama tuh katong pasang target dulu. Jadi dalam bulan Ramadan ada waktu untuk katong kasih khatam Quran, ada waktu untuk hafal Quran.
Jadi hatam Quran sendiri, hafal Quran sendiri. Kalau hatam Quran itu maksudnya apa? Itu qiraah saja, baca. Saya baca satu hari satu juz, sampai satu bulan 30 juz. Atau satu hari 2 juz, berarti dalam satu bulan 2 kali hatam. Atau satu hari 3 juz, berarti dalam satu bulan 3 kali hatam. Nah, dan seterusnya. Tapi kalau menghafal itu harus ada waktu khusus untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi untuk katong yang mau hafal Quran, tentunya katong harus punya metode-metode dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama niat yang ikhlas. Jadi katong niat hafal Quran itu ikhlas karena Allah, bukan untuk dipuji atau untuk bisa pimpin orang jadi imam, atau supaya katong bisa pamer ke orang katong hafalan satu juz, begitu bukan. Atau supaya dapat hadiah dari ketua, bukan. Tapi niat hafal Quran itu supaya untuk katong diri sendiri. Karena Al-Quran itu akan beri syafaat nanti pada hari kiamat. Makanya kata Rasulullah bagaimana hadis tentang syafaat Al-Quran? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Jadi di hari kiamat katong sudah padang mahsyar itu matahari jaraknya 1 jengkal. Nah, jadi matahari itu 1 jengkal. Kemudian di padang mahsyar itu Allah dalam keadaan murka dan marah. Kenapa? Karena pada saat itu tuh Allah datang tampakkan Allah punya wujud. Kemudian sebagaimana di dalam Al-Quran Allah dalam keadaan murka kepada manusia karena manusia banyak melakukan dosa. Nah, jadi tidak ada yang selamat pada hari itu kecuali orang-orang yang datang membawa syafaat. Nah, dan salah satu syafaat yang paling besar atau yang paling menyelamatkan yaitu syafaat dari Al-Quran. Nah, contohnya saja satu surat dari Al-Quran, surat Al-Mulk. Kata Rasulullah dalam Al-Quran ada satu surat, isinya 30 ayat. Barang siapa yang membacanya, maka membacanya setiap malam, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Itu manfaat dari surat Al-Mulk. Belum lagi surat-surat yang lain, surat Al-Kahfi, kemudian surat Yasin, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian yang lain, Al-Waqiah dan yang lain-lain. Nah, jadi kita harus pasang niat. Pertama niat yang kuat, karena kalau seandainya katong sudah berniat terus di pertengahan Ramadan katong misalnya tiba-tiba demam, sakit parah, okname di rumah sakit, tetap katong dapat pahala menghatamkan Quran. Yang penting katong pasang niat dulu. Karena kata Rasulullah kata Rasulullah ada seseorang yang dia niat mati di medan jihad. Nah, akan tetapi Allah takdirkan dia mati di atas tempat tidur, tapi dia tetap dapat pahala jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah balaghahu manazil syuhada wa in mata ara firashihi. Dia dibangkitkan bersama para mujahid meskipun dia mati di atas tempat tidur. Nah, itu karena keutamaan niat. Makanya kata Rasulullah innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya. Bisa jadi seseorang dia punya niat lebih bagus dari dia punya amal. Jadi karena niatnya baik, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih dia pahala meskipun dia punya amal itu banyak yang keliru. Tapi karena dia punya niat baik, akhirnya Allah kasih pahala yang sempurna. Karena innamal a'malu binniat. Kemudian yang kedua itu banyak berdoa. Jadi berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan katong bisa capai katong target itu. Misalnya ada yang target hafal 2 juz. Sebenarnya kalau mau target hafal Quran, target tinggi-tinggi supaya nanti kalau target 2 juz, kalau jatuh palingan dapat 1 juz atau setengah juz. Tapi kalau target cuma 5 surat misalnya, itu nanti dapat di bawahnya dapat 3 surat, 2 surat, 1 surat. Nah, jadi target harus tinggi. Nah, makanya di pesantren itu banyak yang target 5 juz, 6 juz. Akhirnya dapat dalam 1 bulan dia bisa dapat 2 juz, bisa dapat 3 juz. Nah, tergantung dari usaha masing-masing.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian doa orang musafir, dan juga doa orang yang terzalimi. Jadi pada bulan Ramadan itu doa mustajab. Kemudian doa itu pasti dikabulkan. Setiap doa yang ikhlas itu pasti dikabulkan. Makanya kata Rasulullah tidaklah seseorang dia berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan kasih dia antara 3 perkara. Yang pertama, Allah langsung jawab dia punya doa di dunia secara langsung. Misalnya Alwi berdoa supaya bisa beli motor baru, langsung Allah kabulkan beberapa bulan kemudian. Itu berarti Allah kabulkan dengan cara yang pertama. Tapi ada pengabulan dengan cara yang kedua. Bagaimana? Allah jauhkan katong dari musibah sebesar dengan katong punya doa tuh. Misalnya Alwi mobil sudah ada, terus Alwi berdoa supaya bisa beli mobil kedua. Tapi Allah yang kabulkan. Tapi Allah sudah kabulkan dengan cara yang lain. Maksudnya bagaimana? Allah kabulkan dengan Allah jaga Alwi mobil yang satu tuh. Bisa jadi ditakdir sebenarnya mobil itu nanti terbakar apa. Tapi karena Alwi berdoa supaya dapat mobil kedua, ini Allah jaga mobil pertama. Atau yang ketiga, Allah simpan nanti di akhirat. Dan manusia banyak yang suka pengabulan dengan cara ketiga. Allah simpan di akhirat. Misalnya katong berdoa supaya sembuh, tapi katong tetap sakit. Sembuh dari penyakit stroke, Allah kasih puluhan tahun tetap dapat stroke. Sembuh dari penyakit diabetes, tapi Allah tetap kasih diseng sembuh-sembuh. Supaya dapat keturunan, tapi Allah yang kasih dia keturunan. Banyak orang yang suka dengan cara pengabulan ketiga nih. Padahal yang ketiga nih yang orang banyak berharap di hari kiamat. Makanya kata Rasulullah nanti di hari kiamat orang-orang yang dia punya doa terkabul. Nanti dilihat orang-orang yang punya doa yang terkabul dapat pahala yang begitu banyak. Sampai dia berharap supaya di dunia coba dia punya doa semua yang terkabul. Begitu. Jadi mungkin katong sering berdoa, doa terkabul, tapi nanti di akhirat katong menyesal. Kenapa beta doa terkabul? Dulu di dunia jangan terkabul semua, supaya beta dapat balasan di akhirat itu. Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Nah, karena akhirat itu dan dunia perbandingan seperti setetes air dengan lautan. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak tidak mengabulkan katong doa untuk simpan nanti di akhirat nanti. Makanya kata Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata dalam diwannya atau syairnya, atahza bi du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'au sihamul laili la tukti walakin laha amadu walil amadi al inqidau. Apakah kamu meremehkan doa, sedangkan doa itu bisa membuat sesuatu yang yang menakjubkan. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadu walil amadi inqidau. Jadi busur panah tuh dia mungkin sering salah sasaran, tapi nanti ada suatu saat nanti dia tepat sasaran. Jadi kayak orang main panah-panah tuh salah, tapi suatu saat tetap nanti kan asa. Jadi jangan katong putus asa dari dikabulkannya doa, karena doa tuh pasti dikabulkan. Cuma cara pengabulan itu yang sering beda. Bahkan kata Umar bin Khattab, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hamma doa. Ini Umar bin Khattab bilang Aku tidak mau dapat hidayah supaya doa dikabulkan, tapi aku mau dapat hidayah supaya senantiasa berdoa. Jadi Umar bin Khattab bilang, saya apa sudah beta doa yang dikabulkan. Yang penting beta setiap hari berdoa begitu. Yang penting beta setiap hari berdoa. Fa innal ijabah ma'ahu. Karena setiap doa itu pasti ada dia punya ijabah atau pengabulan. Cuma kadang katong seng lia. Ya kayak katong berdoa supaya dapat rezeki kita begini, tapi Allah kabulkan tapi dengan cara halus. Misalnya katong berdoa bagaimana? Katong berdoa supaya dapat keturunan. Tapi misalnya katong keturunan itu meninggal. Nah, itu Allah punya hikmah di balik kematian anak bayi itu. Bisa jadi kalau dibesar di kacau, pakai sabu-sabu bikin susah di bapak,
Don tertahu. Nah, karena segala sesuatu ada di hikmah. Bisa jadi di besar, dijadi bandar togel, dibikin di orang tua setengah mati apa. Karena yang terbaik itu ada pada takdir Allah. Makanya kata Allah apa? Kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana dalam surat Al-Baqarah itu? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang engkau cintai ternyata itu adalah buruk bagimu, dan bisa jadi apa yang engkau benci ternyata itu adalah baik bagimu. Begitu. Jadi bisa jadi kita anggap sesuatu itu buruk padahal ternyata itu baik, tapi katong tidak tahu dia punya hikmah. Nah, jadi yang kedua itu apa? Banyak-banyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan katong dalam menghafal, supaya katong bisa sampai pada katong pu target. Kemudian Allah mudahkan katong dalam menghafal, mudahkan katong dalam membaca Quran, kemudian dalam menghafal. Kemudian yang ketiga, nah ini pasti sudah menyisihkan waktu untuk menghafal, Jadi percuma kalau katong belajar teori bagaimana cara hafal Quran begini, tapi katong sisihkan waktu untuk hafal Quran. Jadi harus sisihkan waktu setiap hari dalam bulan Ramadan. Kata para ulama minimal 2 jam. 2 jam untuk baca Al-Quran dalam satu hari. Jadi katong siap sisihkan waktu 2 jam untuk baca Quran. Kalau saya bisa dalam satu kali duduk, berarti bisa bagi 2 ke 1 jam pagi, 1 jam malam, atau bagi 4 berarti setengah jam pagi, setengah jam siang, setengah jam sore, setengah jam malam, atau bagi 8 setiap habis sholat, atau bagi 16 misalnya qobla dan ba'da sholat. Pokoknya bisa dibagi. 2 jam itu bagi 15 menit, atau bagi setengah jam, atau 1 jam, atau langsung satu kali duduk 2 jam, bebas. Intinya harus luangkan waktu 2 jam setiap hari untuk menghafal. Jadi 1 jam pertama itu untuk membaca dulu, kasih lancar. Misalnya kita mau hafal 1 halaman, kan? Hafal 1 kaca, 1 halaman. 1 jam kita pakai kasih lancar dulu, sampai lancar baru 1 jam untuk menghafal. Jadi dalam 2 jam itu hafal satu halaman. Itu cara yang paling gampang itu. Karena ada yang bisa hafal dalam 1 halaman, ada yang bisa hafal 30 menit, ada yang 20 menit, ada yang 10 menit. Nah, tapi cara untuk pemula tuh pertama 2 jam dulu. Jadi 1 jam baca kasih lancar, baca 20 kali ke 30 kali. Kemudian 1 jam berikutnya menghafal 1 halaman. Nah, jadi harus coba dulu. Kalau belum pernah coba berarti katong saya bisa bilang katong pu hafalan lemah apa, karena Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Qur'an kalau Al-Qur'an itu gampang. Jadi yang salah tuh katong pu mindset. Katong anggap ini susah padahal sebenarnya itu gampang. Jadi dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Makanya Al-Qur'an sudah 1400 tahun tapi tidak berkurang 1 huruf dan tidak juga bertambah 1 huruf. Karena apa? Karena yang jaga Allah. Jadi kalau katong berusaha hafal, nanti Allah yang mudahkan katong untuk menghafal. Fa inna ma'al usri yusra, Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Kemudian Allah juga berfirman apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Ini Allah bilang dalam Al-Quran, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau menghafalnya? Jadi Allah tanya siapa yang mau hafal? Allah semudahkan Al-Quran. Nah, kenapa katong ngerasa susah? Karena katong saya pernah coba. Nah, kalau katong coba insya Allah gampang. Nah, kayak contoh dulu beta waktu SMP itu kan sering baca juz 30 kan? Akhirnya kelas 1 SMP bisa hafal juz 30. Nah, jadi hafal Quran saya perlu masuk pesantren, saya perlu ada di lingkungan Al-Quran, saya perlu bisa dalam katong lingkungan sendiri, katong yang bikin suasana Quran.
bikin di rumah atau di masjid, di mana saya bisa. Nah, tinggal katong luangkan waktu minimal 2 jam setiap hari untuk baca Quran. Nah, contoh katong di sini. Di sini siapa yang terakhir kali baca Quran itu Al-Kahfi Jumat kemarin. Angkat tangan. Jadi dia baca Quran terakhir kali itu kemarin di pengajian di masjid itu hari Jumat. Baca Al-Kahfi itu sampai sekarang belum mengaji. Kalau yang mengaji angkat tangan, yang mengaji. Kalau yang saya mengaji saya ada yang angkat tangan, berarti yang mengaji angkat tangan. Nah, banyak yang saya mengaji. Beta juga kalau saya salah baru ini hari mengaji, 2-3 hari lalu saya mengaji. Karena apa? Karena memang ibadah itu harus butuh paksaan. Kalau katong saya paksa berarti sampai mati saya akan katong lakukan. Misalnya contoh, katong sudah biasa sholat 5 waktu. Nah itu di awal-awal itu katong paksa dulu. Paksa akhirnya sudah terbiasa dengan sholat 5 waktu. Tapi katong belum terbiasa dengan sholat witir misalnya. Katong saya pernah sholat witir. Itu karena apa? Karena katong saya paksa. Tapi kalau katong paksa nanti lama-lama terbiasa. Terus kalau katong sudah terbiasa sholat witir, katong belum terbiasa sholat duha. Itu katong mesti paksa baru katong bisa sholat duha. Paksa lama kelamaan terbiasa akhirnya istiqomah. Nah, istiqomah kalau kas tinggal rasa kayak ganjil begitu. Nah, begitu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Kalau katong sudah biasa baca Quran setelah sholat atau sebelum sholat, itu nanti Allah mudahkan. Nah, coba katong jadikan Al-Quran itu zikir harian. Jadi misalnya contohnya Alwi setiap hari baca La ilaha illallah 100 kali. Coba tukar dengan Al-Quran. Jadi zikir harian itu hafalan Quran. Misalnya katong sudah hafal 3 ayat. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal yunzir ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. 3 ayat itu. Jadi 3 ayat itu Alwi ganti zikir harian dengan 3 ayat itu. Jadi sambil menyapu Alwi baca itu, sambil cuci piring Alwi baca 3 ayat itu, baca terus bikin jadi zikir. Sambil bawa motor pergi di mana pergi Tanah Putih BTN sambil zikir 3 ayat itu. Jadi ganti zikir yang katong biasa baca dengan 3 ayat Al-Quran. Karena kata Rasulullah apa? Afdalul dzikri qiraatul Quran. Nah, sebaik-baik zikir yaitu membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu bukan hanya kalam Allah, tapi berbagai macam zikir dan doa ada di dalam Al-Quran. Jadi makanya kata Rasulullah sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quran. Nah, jadi kata Rasulullah SAW apa? Mengenai keutamaan orang yang baca Quran. Perumpamaan orang yang mukmin yang membaca Quran itu seperti pohon utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran seperti kurma, rasanya enak tapi dia tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Quran seperti buah hanzolah, baunya harum tapi rasanya pahit. Nah, sedangkan keutamaan orang munafik yang tidak baca Quran itu seperti pohon royhana, tidak berbau dan rasanya pahit. Nah, jadi katong pohon apa? Pohon utruja kah? Kurma kah? Royhana atau hanzola? Kalau usahakan antara 2 tak? Antara utruja atau korma. Kalau utruja tuh dia bau wangi, dia rasa enak. Tapi kalau katong misalnya jaga sholat 5 waktu, tak? Bayar zakat, haji, terus berbakti kepada kedua orang tua, akhlak baik, tapi saya baca Quran itu ibarat korma. Jadi katong rasa enak tapi saya nggak ada bau. Jadi orang mukmin yang sempurna tuh dia bukan hanya di ibadah yang lain selain Quran, tapi dia juga maksimalkan waktu dalam membaca Al-Quran. Kemudian bukan cuma baca saya, tapi diamalkan, dijadikan akhlak. Makanya kata Aisyah apa? Sesungguhnya Rasulullah punya akhlak seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran. Jadi apa-apa yang ada dalam Al-Quran semua diamalkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Allah apa? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik. Teladan yang baik. Jadi katong harus punya waktu, sisihkan waktu untuk
hafal Quran. Jadi kalau saya sisihkan waktu untuk hafal Quran, biar katong belajar teori dari langit lah, teori dari dalam Ka'bah lah, saya akan bisa hafal Quran. Biar katong pakai metode macam-macam, metode umi, metode tikror, metode apa lah, metode umi, metode tikror, metode ikro, metode yang di muka itu ada di depan itu. 20 kali baca 20 kali pertemuan bisa baca Quran. Tapi kalau katong saya sisihkan waktu percuma, katong saya akan bisa baca Quran. Jadi harus sisihkan waktu dulu. Jadi katong sisihkan waktu untuk store hafalan. Karena store hafalan di bulan Ramadan ini wajib. Maksimal 1 juz, minimal setengah juz, sesuai dengan pilihan. Jadi yang pilih di grup itu ada yang pilih juz 29, Alan pilih juz 1, Nah, jadi Alan hafal dari Al-Fatihah sampai Sayaqulus Sufaha, finish di Sayaqulus Sufaha itu terakhir. Jadi sebelum Sayaqulus Sufaha. Karena juz 1 kok pilih juz 1. Nah, jadi store 30 hari 1 juz itu 20 halaman. Alan tahu perbedaan halaman dan lembar kan? Nah, lembar itu satu kertas. Kalau halaman sebelah jadi 1 juz 10 lembar 20 halaman. Jadi 1 juz itu ada 20 halaman. Kalau 1 juz 20 halaman berarti dalam 3 hari harus 2 lembar. Dalam 3 hari 2 lembar. Itu sebenarnya ringan. 3 hari 2 lembar bulan puasa ringan. Karena katong punya penolong-penolong banyak bulan Ramadan. Yaitu suasana ibadah. Jadi katong biasa habis sholat zuhur pasti rame di masjid, rame orang-orang baca Quran semua. Orang-orang yang kacau-kacau semua baca Quran di masjid. Makanya katong harus luangkan waktu minimal 2 jam. Berapa 2 jam? Kalau Maulana insya Allah pasti lebih dari 2 jam. Kalau Maulana biasa tadarus sampai pingsan, sampai pusing Dari habis tarawih sampai jam 3 itu berapa jam? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Maulana bisa 6 jam itu cuma malam sebelum pagi siang. Kemudian yang kelima yaitu katong usahakan pakai satu mushaf. Saya boleh ganti-ganti. Jadi kalau misalnya Alan suka pakai Al-Quran yang merek Cordoba. Jangan ganti-ganti, harus Cordoba terus. Pakai Cordoba terus dari awal Ramadan sampai akhir. Saya boleh hari ini pakai Al-Quran yang lansia yang besar, terus besok pakai yang Cordoba kecil, terus besok lagi ganti, jangan. Itu nanti bingung. Nah, jadi pakai satu mushaf saja. Dan mushaf yang paling bagus itu mushaf Utsmani atau mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu yang dia 1 juz 20 halaman. Jadi kalau yang cetakan Indonesia itu biasa 1 juz ada yang 21 halaman, 22 halaman. Itu bikin katong bingung. Ada yang 21, ada 19, ada 22. Nah, tapi kalau cetakan Utsmani ada tulisan biasa Rosam Utsmani. Itu dia 1 juz pasti 20 halaman. Kecuali juz 1 dan juz 30. Karena juz 1 ada Al-Fatihah, juz 30 di Bismillah banyak. Nah, makanya lebih dari 20 halaman. Nah, jadi dalam 1 juz 20 halaman, kemudian 1 halaman 15 baris. Jadi katong hitung. Mushaf Utsmani itu yang dia 1 halaman 15 baris. Kalau lewat dari 15 baris berarti lewat. Jangan pakai Al-Quran itu, pakai Al-Quran yang 15 baris kalau untuk menghafal. Jadi kalau dia 15 baris, pakai itu. Itu namanya Quran Rosam Utsmani. Nah, jadi kalau 15 bagi 3 dia, jadi 55 baris. 555. Hafal 555. Jadi 1 halaman itu tergantung. Coba tes dulu, nanti baru yang mulai itu kasih tahu. Misalnya Ustadz, beta 1 halaman 30 menit. Nah, itu berarti luar biasa dia hafalan kuat. Berarti jarang bikin maksiat. Nah, kemudian Ustadz beta 1 halaman 1 jam. Nah, 1 jam itu pertengahan lah, bagus. Ada yang 2 jam itu biasa untuk pemula 2 jam 1 halaman. Nah, jadi pertama jangan langsung hafal. Kalau ketemu baca belum lancar langsung hafal itu ketemu biasa tekan cinta kancing setengah mati. Jadi pertama baca saja dulu. Jadi dalam 1 hari itu ketemu tentukan waktu hafal. Misalnya Alan kepala rasa fresh itu habis maghrib dan habis subuh. Habis maghrib dan habis subuh. Berarti waktu asar, waktu zuhur jangan Alan menghafal, tapi Alan baca halaman yang mau dihafal
zuhur baca, asar baca, nanti waktu kepala fresh, maghrib baru hafal. Atau habis subuh baru hafal. Karena setiap orang pikiran tenang itu beda-beda kan. Ada yang pikiran tenang habis maghrib, ada yang pikiran tenang habis subuh, macam-macam. Ya, tergantung pikiran. Dan baca Quran itu harus fokus. Jadi inti dari menghafal itu harus fokus. Yang boleh katong pikiran ke tempat lain. Karena baca setengah jam dengan fokus itu lebih baik dari 2 jam tapi seng fokus. Nah, jadi katong usahakan kalau bisa cari tembok yang jangan katong pemandangan lah. Jangan katong berdiri mau ke jalan lah, ojek lewat atau di pantai, di laut, itu semua merusak katong punya fokus. Jadi usahakan di masjid lah. Kalau bisa di depan, jadi yang katong lihat cuma tembok begitu. Itu bikin katong lebih fokus. Apalagi kalau katong hafal ada tamang di samping, usahakan tamang itu tuh bukan katong tamang cerita. Kalau katong sudah mulai cerita itu yang stop-stopless. Itu Al-Quran kas tinggal. Atau katong kas mati pakai data kata, supaya jangan katong buka HP le. Karena kalau dia ada selang-seling, misalnya katong baca terus buka HP, buka HP itu susah. Itu nanti paling lama sekali. Tapi usahakan waktu itu katong pakai, jadi 2 jam itu katong fokuskan untuk baca dan hafal Quran. Jadi boleh ada gangguan di waktu tersebut. Makanya katong harus cari waktu yang pas. Misalnya habis sholat subuh habis sholat subuh tuh paling bagus sekali. Itu hafalan paling cepat. Asal jangan katong mengantuk sah. Kalau mengantuk itu memang berat. Makanya usahakan kalau yang mau hafal sebelum bulan Ramadan itu habis sholat subuh siap bawa kopi supaya jangan mengantuk. Karena harus katong mulai. Kalau katong paksa, berarti setiap katong sholat sunnah baca itu kulhu dan kul a'udzu falak. Setiap sholat sunnah pasti baca cuma baca yang lain lah. Sampai katong meninggal katong baca itu terus. Katong surat andalan itu trikul tak? Nah, tapi kalau katong paksakan, kalau paksa tetap insya Allah nanti Allah mudahkan. Ya? Yang penting paksa dulu. Insya Allah nanti kalau yang berhasil 1 juz bikin baliho di muka. Baliho apa? Baliho ucapan selamat untuk yang berhasil hafal 1 juz. So, misalnya gambar 3, Alwi, Maulana dan Alan. So, 3 orang baru pegang Quran tuh, baru tempel di muka. Secara mau baliho kecil kah, besar kah? Yang penting kayak penghargaan bukan ria bukannya, tapi supaya orang lebih orang termotivasi supaya bisa gabung tuh hafal Quran. Jadi harus katong yakin bisa. 1 juz itu gampang itu insya Allah. Kemudian tadi katong pakai 1 mushaf harus fokus. Kemudian banyak ulang-ulang hafalan. Jadi yang katong hafal jangan katong pikir hafal sudah ketinggal sudah jangan. Tapi katong harus jadikan dia wirid, jadikan dia zikir pagi petang. Jadi yang katong hafal itu jadikan dia zikir pagi petang. Contohnya contohnya Rizwar baru hafal ayat kursi misalnya, baru hafal ini hari. Nah, jadi sambil makan, sambil cuci piring kan, sambil naik motor itu usahakan jadikan ayat yang baru hafal itu zikir. Jadi harus dibaca terus. Misalnya katong hafal pertama 3 ayat. Nah, 3 ayat itu tuh katong selesai hafal, keluar dari sini ke luar masjid, itu baca-baca terus. Jadikan dia wirid dan zikir. Nah, gitu. Jadi katong jadikan zikir dan wirid pagi petang itu katong hafalan itu. Jadi hafalan itu kan ada 3 macam. Ada hafalan yang masih sangat lemah, kemudian hafalan yang kuat tapi belum terlalu kuat sekali. Kemudian yang ketiga hafalan yang mungkin. Mungkin itu apa? Mungkin itu biar pikiran tanpa lain tetap kau bisa ulangi. Misalnya kau sambil bicara atau sambil kerja kau bisa baca, itu namanya mungkin. Kayak contohnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu biar katong setengah sadar lah. Kau ada tidur ini katong kasih takut bangun kau baca Al-Fatihah. Nah, itu pasti bisa baca. Biar dia punya nyawa belum terkumpul semua. Tetap dia bisa baca Al-Fatihah. Nah, itu namanya hafalan mungkin. Mungkin itu apa? Tanpa lihat mushaf. Mungkin itu tidak ada salah biar sedikit lah yang ada. Nah, kayak baca Al-Fatihah begitu. Itu namanya mungkin. Nah, dan orang sampai derajat mungkin itu butuh waktu lama
Saya bisa 1 bulan, 2 bulan langsung mungkin saya bisa, itu harus banyak mengulang. Ulang-ulang terus tiap hari baca baru bisa mungkin. Mungkin ketemu hafalan ada 1 juz tapi bisa jadi yang mungkin itu cuma 1 halaman. Nah, mungkin itu juga ketemu bisa baca dalam sholat. Kalau ketemu bisa baca dalam sholat berarti mungkin. Tapi kalau baca 5 ayat begini tak kancing dalam sholat itu berarti belum mungkin belum. Nah, intinya mungkin ketemu bisa baca meskipun tidak fokus dan tanpa lihat mushaf, tanpa lihat Al-Quran. Terus kalau katong sudah hafal Quran, jangan katong lihat mushaf lah. Nah, jadi kalau sudah hafal harus latihan otak. Yang boleh lihat mushaf. Misalnya Ghazali sudah hafal 3 ayat surat Al-Kahfi sampai di makithina fihi abada, itu jangan lihat mushaf lah. Jadi kalau mau ulangi jangan lihat ke mushaf, tapi baca langsung. Baca ulang 5 kali, 10 kali. Sebagaimana Imam Masjidil Haram Syekh Dousari namanya Syekh Dousari. Dia hafalan tuh paling kuat. Sampai dong bilang di Masjidil Haram yang ada yang hafalan kuat kayak dia. Jadi dibaca ayat yang pernah salah sama sekali. Tapi ternyata pas ditanyakan ke dia 1 hari baca Quran berapa lama? Dibilang 1 hari dibaca Quran 4 jam atau 6 jam. Padahal dia hafalan paling kuat. Biar dia ada tidur lah, tetap dia bisa baca. Dia bisa ketangisan lah, pas keluar ayat bisa. Karena saking kuat dia punya hafalan. Jadi ayat-ayat semua tuh kayak Al-Fatihah. Di mata dia tuh kayak Al-Fatihah, dia mau baca yang mana ke mana. Kayak Ustaz Adi Hidayat begitu. Jadi suka kayak Al-Fatihah sudah. Nah, itu yang kuat hafalan mungkin, tapi dia masih ulang tiap hari baca 4 jam sampai 6 jam. Baca Quran 4 sampai 6 jam. Padahal kalau dibaca saudara setengah jam juga di hafalan tetap kuat. Tapi karena dia ambil ilmu dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari bilang cara supaya katong bisa kuat hafalan itu memperbanyak murajaah, banyak mengulang. Biar katong hafalan kuat lah. Nah, contohnya Imam Muzani. Imam Muzani itu dia ulang Imam Syafi'i kitab Ar-Risalah 500 kali. Jadi Imam dulu dong baca 1 kali langsung hafal. Dia hafalan kuat begitu, tapi diulang Imam Syafi'i kitab 500 kali. Jadi dibaca ulang sampai 500 kali. Padahal disuruh baca karena dibilang setiap kali dia baca ulang dia dapat ilmu baru. Jadi kayak contohnya katong dengar kajian Ustaz Abdul Somad 2 jam full tentang fikih puasa. Terus katong dengar 1 kali, katong dengar ulang lah. Katong dengar kedua tuh biasa ada ilmu baru lah. Nah, ilmu yang dengar pertama tuh ilmu belum masuk betul-betul. Dengar kedua lah baru ada ilmu, kayak ada ilmu baru yang masuk. Terus dengar ketiga ada ilmu baru lah. Begitu. Makanya beta biasa kalau dengar kajian kajian ulama baik itu Timur Tengah atau ulama di dalam negeri, itu anak dengar biasa 2 sampai 3 kali. Jadi harus dengar ulang ya. Nah, itu supaya apa? Katong hafalan lebih kuat. Jadi kalau dengar hadis ini di pertemuan selanjutnya kau dengar hadis itu ulang lah. Dengar lama-lama kau hafal hadis itu kan. Kayak contohnya di majelis ini katong sering dengar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah atau may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din atau majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Itu katong sudah dengar ulang-ulang. Anak yakin Maulana sudah hafal hadis-hadis itu, sudah hafal semua. Karena sudah dengar ulang-ulang kan. Kecuali kalau ketemu yang ayat itu apalagi ayat, itu berarti cepat lupa. Kemudian selain katong jadikan dia wirid, kemudian katong baca dalam sholat sunnah. Jadi dalam sholat sunnah dibaca, misalnya sholat sunnah katong biasa sholat misalnya 12 rakaat. Nah, katong bagi itu 1 halaman itu 1 kali sholat 1 baris. Nah, sebenarnya gampang sekali katong bagi waktu untuk kalau misalnya orang yang sibuk bisa baca dalam sholat sunnah. Kemudian banyak dengar murotal. Jadi nanti insya Allah nanti beta bagi murotal, tapi nanti beta edit kalar. Jadi misalnya Alan hafalan kan juz 1 kan. Jadi beta edit murotal Quran khusus 1 halaman. Nah, jadi Alan dengar 10 kali, 20 kali, 30 kali. Jadi biasa murotal 1 halaman itu cuma 45 detik atau 50 detik. Nah, kalau imam yang baca cepat. Misalnya Syekh Suraim atau Syekh Sudais itu baca cepat. Itu 50 detik 1 halaman, 50 detik. Jadi 50 detik kalau ulang 10 kali itu baru 5 menit. Jadi 5 menit katong dengar 1 halaman 10 kali. Jadi harus banyak dengar lah, banyak dengar murotal Quran.
Nanti insya Allah di grup hafalan nanti anak kirim. Misalnya Alan petugas juz 1 tak, anak kirim murotal 1 halaman. Nah, jadi ulangi dengar terus. Kalau bisa pakai handset Bluetooth tak, supaya sambil berjalan bisa pakai tak. Balik handset Bluetooth. Kemudian tadi banyak murajaah. Karena Al-Quran ini dia punya kelebihan mudah untuk dihafal, tapi dia mudah untuk hilang. Jadi yang paling cepat hilang sudah Al-Quran. Kata Rasulullah ta'ahadu Al-Quran, senantiasalah jaga Al-Quran, jaga hafalan Quran. Fa innahu asyaddu ta'ahudan min ibil fi ukuliha. Kata Rasulullah karena sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada binatang unta yang tidak diikat. Jadi unta tuh kalau ketong seng ikat dia lari seng. Lari. Unta, kambing, sapi sama kalau ketong seng ikat dia lari kan. Begitu juga hafalan tuh dia murojaah tuh ibarat ketong ikat tali begitu. Jadi kalau ketong murojaah mengulang hafalan itu semakin kuat dia ikatan tali. Tapi kalau ketong seng murojaah seng mengulang, nanti lama-kelamaan binatang peliharaan itu dia lari. Sama juga dengan hafalan lama-lama juga hilang gitu. Kayak contohnya, katong dolo-dolo pasti pernah hafal sesuatu tuh, misalnya surat surat Al-Mulk. Mungkin dolo-dolo ada yang waktu SMP, SMA dia pernah hafal satu surat tertentu. Ada yang hafal. Dolo Alan kau pernah hafal surat dolo-dolo. Kalau Uki dolo-dolo dia hafal surat Al-Insan, Al-Mulk, terus surat Luqman. Tapi just sekarang kau tanya dia ulang, saya tahu kau. Nah, karena jarang murojaah. Karena jarang murojaah, tapi kalau sering murojaah insya Allah gampang. Nah, begitu juga orang yang hafiz Quran, yang hafal Quran. Ada yang hafiz Quran, dia hafalan dia hafalan itu dia istilah jadi kayak orang yang komitmen itu konsisten dia istilah. Jadi dia konsisten, dia hafalan lengkap terus. Jadi kau bisa tanya dia kapan saya tahu. Dia bisa kasih dia hafalan kembali. Misalnya hafalan surat Ibrahim, kau suruh dia baca, dia bisa baca. Tapi ada juga yang dia hafiz Quran tapi dia hafalan itu di waktu-waktu tertentu. Misalnya 2 minggu lah MTQ, langsung dicepat-cepat. Dia mengaji supaya bisa tarik hafalan kembali. Nah, dan banyak orang yang kayak begini, yang kedua nih. Kalau yang pertama tuh jarang yang dia hafalan kuat baru bertahan terus. Karena yang hafalan tuh kalau ketong yang ulangi nanti dihilang. Tapi kalau misalnya ketong hafal kembali apa yang sudah ketong hafal, itu lebih gampang dari ketong hafal dari awal. Misalnya dulu ketong pernah hafal Al-Kahfi, terus ketong hafal kembali, itu lebih gampang dari yang belum pernah hafal sama sekali. Dan katong usahakan hafal itu dari ayat-ayat yang mudah. Yang paling gampang itu yang katong sering-sering baca Al-Kahfi, Yasin. Sebenarnya kalau yang memulai dari Al-Kahfi, Yasin bagus. Jadi hafal Al-Kahfi dan Yasin. Jadi yang dimaksud hafal setengah juz itu bukan dia hafal 1 halaman terus besok hilang. Halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, terus mau ulang halaman pertama terus yang ada besok hilang. Itu bukan hafalan begitu. Hafalan itu dari halaman pertama sampai halaman ke-10. Jadi setengah juz itu 10 halaman. Itu harus bertahan. Semua 10 halaman itu bertahan. Jadi nanti ada di ujian terakhir itu tes hafalan. Misalnya Alan wasil hadhil ayat, lanjut ayat ini. Misalnya wadrib lahum matalal ashabal qaryat, bukan surat Al-Kahfi. Wadrib lahum matalan ashabal qaryati, itu surat apa? Itu surat Yasin. Ija'ahal mursalan wadrib lahum matalal hayati dunya kama in anzalnahu minas samata faqtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al malu wal banuna wasil hadil ayat. So, kau jawab al malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu gampang sekarang kita seulang. Beta yakin kalau Al-Kahfi, kalau Maulana mau fokus 1 hari saya bisa hafal. Kalau mau fokus dari pagi, misalnya begini. Contohnya
Pak Wali Kota bilang, Maulana kalau kau hafal surat Al-Kahfi, tak? Satu hari di hari Jumat itu kau dapat uang 50 juta. Kira-kira kau bisa hafal kan? Hah? Satu hari hafal Al-Kahfi dapat hadiah 50 juta. Dan itu pasti kau tertidur malam-malam itu. Dari malam sampai pagi kau usaha hafal sah. Itu hadiah 50 juta. Padahal hadiah orang yang hafal Quran itu apa? Dia hadiah paling besar. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang baca satu ayat itu lebih baik daripada satu unta. 2 ayat lebih baik dari 2 unta yang besar. 3 ayat lebih baik dari 3 unta. Dan setiap ayat itu lebih baik dari jumlah unta tersebut. Jadi kalau Alan baca 10 ayat, itu lebih utama dari 10 ekor unta. Ini unta ini bukan unta biasa, tapi unta merah. Unta merah kalau zaman dulu mungkin sama dengan mobil-mobil yang mahal. 2 miliar, 3 miliar. Jadi hafal satu ayat lebih utama dari 3 miliar. Tapi itu nanti kita dapat di akhirat, bukan di dunia belum. Nah, dan itu lebih besar depu keutamaan, depu nikmat. Karena di sana kita kuasai 100%. Kalau harta di dunia nih, yang kita pakai cuma yang kita makan, yang kita pakai pakaian, kemudian yang kita sedekahkan. Sisanya tuh untuk ahli waris. Biar Alan uang di saldo Bank BRI 500 juta dah. Tapi kalau Alan yang pakai makan, meninggal berarti uang para anak bini, para saudara itu. Dia yang manfaatkan. Yang dia manfaatkan cuma yang dia makan, kemudian yang dia pakai. Misalnya Alan di rumah ada 10. Tapi Alan tinggal dari muda sampai tua di secret misalnya. Berarti 10-10 itu sama bukan Alan pun rezeki. Karena katong pun rezeki itu cuma yang katong pakai, katong makan, katong apa? Katong sedekahkan. Itu yang katong pun rezeki itu. Jadi biar Alan uang 1 miliar, terus Alan dapat penyakit misalnya contohnya. Dapat penyakit gagal ginjal, terus operasi bayar 1 miliar. Berarti 1 miliar itu bukan Alan pun rezeki, tapi itu dokter pun rezeki, itu rumah sakit pun rezeki, itu bukan Alan pun rezeki. Biar Alan pun 1 miliar lah, tapi uang itu nanti kembali ke dokter gitu. Nah, jadi tadi apa? Banyak dengar murotal. Kemudian ulangi hafalan tanpa mushaf. Jadi kita ulangi hafalan tanpa mushaf. Kemudian apa? Kemudian kita baca Quran usahakan dengan adab-adab. Jadi baca Quran yang paling bagus lah, menghadap kiblat, terus pakai pakaian rapi, sudah ada wudu, ada wudu, kemudian pakai mushaf. Mushaf lebih utama dari pakai HP. Jadi pakai mushaf lebih utama dari pakai HP. Kemudian apa? Kemudian tidak memotong bacaan Quran dengan perkara-perkara yang biasa. Misalnya lalat lewat langsung, kudu lalat setengah jam. Terus baru kau lanjut baca lah. Atau SMS WA dari grup, tertahu grup dari luar negeri, grup Afrika, grup India, kau buka. Nah itu kan kau potong bacaan Quran karena perkara yang bermanfaat. Kecuali kalau kau Muhammad telepon, nah itu baru kau potong. Tapi kalau misalnya cuma perkara kecil-kecil saja, cuma apa kucing lewat lah, kau dulu mah kucing sampai diputar sana, itu kan buang-buang waktu kan. Jadi baca Quran dengan adab, tapi bukan berarti harus adab sempurna baru kita baca Quran. Nah, jadi misalnya Alan mau baca Quran, tapi Alan pikir beta baru wudu, jadi jangan baca lah. Nah, jadi baca Quran pegang mushaf yang harus berwudu, itu hukumnya sunnah saja. Jadi pegang mushaf hukumnya sunnah dengan wudu. Kalau tanpa wudu yang apa-apa, pendapat mayoritas ulama. Atau kalau mau keluar dari perbedaan pendapat, pakai Al-Quran yang ada terjemah. Karena para ulama sepakat Al-Quran terjemah itu bukan Al-Quran. Karena dia punya kata-kata Indonesia lebih banyak dari Arab. Kecuali kalau dia punya teks Quran lebih banyak dari terjemah, itu baru namanya mushaf. Tapi kalau ada terjemah berarti itu Quran terjemah, bukan mushaf Al-Quran. Mushaf itu yang 30 juz semua isi Al-Quran, itu mushaf. Nah, jadi kalau belum wudu pakai Quran yang ada terjemah. Di situ banyak Quran yang ada terjemah. Nah, di HP juga, HP itu kan ada aplikasi banyak, jadi buka Quran yang perlu wudu. Intinya hukum wudu dalam baca Quran itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib. Adapun ayat Quran surat Al-Waqiah la yamassuhu illal mutahharun,
tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, itu maknanya malaikat. Jadi Al-Quran pertama turun itu yang menyentuh Quran itu malaikat. Jadi orang-orang yang suci maksudnya malaikat, Al-Mutahharun ya. Karena kata Aisyah, Rasulullah senantiasa menyebut Allah dalam setiap keadaan. Jadi Rasulullah senantiasa berzikir baca Quran dalam setiap keadaan. Bukan cuma ketika wudu saja, tapi kalau wudu batal juga tetap boleh baca Quran, boleh pegang mushaf. Kecuali kalau apa? Hadas besar, haid atau junub. Nah itu yang boleh. Haid atau junub itu di larangan banyak. Yang boleh sholat, yang boleh baca Quran, yang boleh berdiam diri di masjid. Nah jadi ini untuk barbar masjid itu alan, maulana. Kalau misalnya tidur dapat mimpi basah, yang boleh masuk masjid, duduk lama-lama yang boleh. Kalau lewat saya boleh lewat, berjalan lewat. Terboleh duduk bercerita yang boleh. Harus mandi dulu, mandi baru bisa masuk masjid. Kalau mau tidur wudu dulu, wudu supaya memperingan junub itu. Jadi wudu tuh supaya memperingan junub. Jadi kadang tetap junub, tapi supaya membolehkan tidur saya. Jadi bagusnya kalau dalam keadaan junub jangan langsung tidur, tapi wudu dulu. Nah, wudu supaya memperingan junub itu hukumnya sunnah. Nah, jadi baca Quran dengan adab. Kemudian apa? Jauhi maksiat. Nah, jadi hafalan itu dia bergantung dengan maksiat. Kalau katong sering bikin maksiat, biar katong hafalan kuat lah. Itu katong mau hafal Quran berat. Misalnya coba kau buka TikTok, boleh video cewek-cewek joget terus kau baca Quran hafal. Itu pasti saya bisa masuk. Kayak apa? Kayak kau lempar bola di tembok gitu, tak pantul kembali. Itu saya akan hafal. Karena apa? Imam Syafi'i saja yang satu kali lihat langsung hafal, dia pernah mengeluh karena dia hafalan pernah lemah. Dia bilang di Imam Waqi, dia bilang apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, maka dia membimbingku agar meninggalkan maksiat. Dia berkata sesungguhnya maksiat itu Al-Quran itu cahaya, dan Allah tidak memberikan cahaya kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, gitu. Jadi kalau katong banyak maksiat, misalnya kurang jaga pandangan, setiap dapat cewek dari SMA 1, SMP lewat, katong menganga terus. Dari SMA Katolik di atas lewat, katong pasti menganga. Itu bikin hafalan berat. Tapi kalau katong coba jaga pandangan, di pasar dapat cewek cantik, tundukkan pandangan, kan? Biar penasaran, aku sulia ini kayaknya muka kayak mirip-mirip artis-artis di ini kan. Biasa kan kadang-kadang begitu setan goda lah. Dia bilang, kuliah saya itu muka mirip orang ini kesengan. Nah, biasa setan goda begitu. Tapi kalau misalnya diusaha jaga pandangan, nah insya Allah nanti Allah mudahkan dia untuk menghafal. Nah, jadi katong usahakan kalau memulai hafal Quran itu jauhi maksiat. Kemudian perbanyak istighfar. Perbanyak apa Alan? Perbanyak apa supaya mudah menghafal Quran? Perbanyak istighfar dan taubat. Karena apa? Karena hafalan itu tergantung amalan hati juga, amalan hati. Sedangkan kata Rasulullah apa? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah atau segumpal daging. Fa in soluhat faqad solu'a sairu jasadi. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Namun jika segumpal daging itu rusak, maka akan rusak juga seluruh tubuhnya. Nah, itu adalah apa? Hati. Jadi hati itu kalau dia rusak, semua jadi rusak. Tangan jadi rusak, mata jadi rusak, telinga jadi rusak. Kan? Orang punya hati kalau suhu hitam keras, itu dia punya telinga yang mau dengar kebaikan, mata yang mau lihat yang baik-baik, dia mau lihat yang terbaik-terbaik. Tangan juga pakai untuk maksiat, kaki untuk maksiat. Itu karena apa? Itu karena hati. Karena kata Rasulullah apa? Jika seorang anak Adam melakukan dosa, maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, maka akan dihapus. Tapi kalau dia bikin dosa lagi, maka akan diberi titik hitam lagi. Sampai kalau dia bikin dosa banyak, titik hitam itu dia tutupi dia punya hati sampai seperti batu hitam begitu. Jadi saking banyaknya dosa. Nah, makanya dosa-dosa tuh bisa bikin katong
terhindar dari kebaikan. Misalnya salah satunya menghafal Al-Quran. Nah, kemudian jadi kita sudah bahas tadi bahwa kemudian yang terakhir harus ada guru untuk setoran. Jadi jangan katong terlalu percaya diri. Katong yakin ini sudah yakin hafalan. Kau hafalan sudah 20 tahun lalu tapi kau masih paksa pakai di sholat. Akhirnya kau baca takaruang dari ayat ini kau lompat di ayat sana. Dari ayat sana lompat di ayat sini. Karena terlalu percaya diri. Jadi bagusnya katong store di taman. Misalnya Alan punya tugas juz 1. Terus Ghazali juz 1 lah. Berarti Alan store di Ghazali. Alan store di Ghazali supaya meyakinkan kalau Al-Quran yang dibaca tuh pas, betul. Kalau yang ada teman berarti pakai rekaman HP. Tapi yang paling bagus ada teman supaya bikin kita semangat. Makanya di pesantren biasa dong bagi 2 kelompok. Jadi yang satu dengar, satu store. Yang satu kemudian yang satu dengar, yang satu store lah. Begitu. Tapi sebelum kita mulai hafal Quran harus kita bikin halaqah Quran. Halaqah Quran 1 kali. Siapa yang siap supaya kita bikin halaqah Quran? Kayak di pesantren begitu. Kayak di pesantren tuh halaqah Quran biasa habis sholat subuh terus berakhir ketika matahari terbit. Jadi jam 6 lewat berapa? 10 atau 15. Jadi selama waktu subuh itu kita bikin lingkaran, duduk lingkaran kayak begini sudah. Terus masing-masing baca baru nanti beta tunggu di sini baru store. Satu-satu store yang hafal store. Bisa dia bikin persiapan dari 1-2 hari sebelumnya atau dihafal. Kalau di hafalan kuat berarti dihafal di halaqah terus. Kalau di hafalan kuat. Tapi kalau hafalan yang kuat berarti hafal dari sebelum hari tersebut, dari malam atau dari siang, kita persiapan supaya di subuh itu store. Jadi, siapa yang mau spek? Kita coba praktek satu kali satu hari halaqah Quran 1 kali. Supaya kita fokus hafal. Kalau kita berpisah begini kan mau hafal tapi berat. Kalau dalam satu halaqah kan lebih bagus kan. Tapi cuma 1 kali percobaan begitu. Nanti kalau bagus baru di bulan Ramadan kita praktek lah gitu. Jadi waktu halaqah Quran kalau habis subuh biasa cuma 50 menit. Jadi duduk 50 menit baca Quran terus store. Habis itu sudah selesai pulang. Bagaimana, siapa yang setuju? Semua setuju kapan? As-sukut ya dulu ala ittifaq. Kalau diam itu tanda setuju. Ya, kawan. Biasa kalau perempuan, kalau orang lamar, kalau perempuan didiam berarti dia setuju berarti. Ya. Bukan. Tapi dia punya syarat harus memang kita tahu baca Quran. Terboleh yang belum bisa baca Quran ikut. Kayak Rizwan harus belajar Quran dulu tak? Harus selesai ikra habis, nah baru gabung. Tak? Kau biasa iya ajar kau di rumah sih? Harus belajar. Karena bulan Ramadan ini bulan Quran kan? Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran. Jadi baca Quran di bulan Ramadan itu pahala lebih besar daripada di luar Ramadan. Bahkan para ulama tuh dong bulan Ramadan dong kasih kosong dong majelis ilmu semua, dong fokus di dalam Al-Quran sah. Ada yang sampai tutup di toko, ada yang sampai berhenti kerja khusus bulan Ramadan itu dia menghafal Quran. Makanya ada karantina Al-Quran bulan Ramadan 30 hari 30 juz. Banyak yang hafal 30 juz, ada yang setua 60 tahun 70 tahun bisa hafal 30 juz 30 hari. Itu memang keajaiban. Anak saya bingung bagaimana tapi ada yang begitu. Ada yang 70 hari hafal 30 juz. Itu anak tertarik bicara bagaimana anak yang pernah bayangkan begitu. Beta 5 tahun di pesantren saya hafal 15 juz setengah mati. Apalagi yang 30 hari, 40 hari itu Allah-alam bicara bagaimana. Jadi kita praktek halaqah Quran 1 kali sah. Tapi bagusnya kalau habis subuh kayaknya berat. Bagus waktu lain Tapi besok malam sah bagaimana. Jadi habis isya tuh kita bikin halaqah Quran. Jadi semua pegang Quran baru sampai jam 9 sah. Situ langsung yang mau store, yang mau store besok saya nggak apa-apa. Bagaimana besok malam ya? Siapa yang siap?
Tapi sesuai dengan katong keinginan bebas, satu halaman. Tapi jangan store yang katong so hafal. Jangan kau so hafal ini baru kau store kembali. Nah, boleh. Jadi store hafalan baru. Terus kalau hafalan Quran itu bagus, katong pilih dia punya juz masing-masing beda-beda atau semua satu ini, tentukan satu juz. Beda-beda saya yang bagusnya karena masing-masing pilihan beda-beda tak? Ada yang suka juz 1, ada yang suka juz 29, ada yang suka juz surat Al-Kahfi dan Yasin. Nah, di sini disebutkan tilawatul Quran wa mudarasatahu. Fa Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrun alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Wa qiraatuhu wa dirasatuhu min a'dhamil qurbat. Dan baca Quran kemudian mempelajari Quran merupakan kebaikan yang paling utama pada bulan Ramadan. Wa qad kana Jibril alaihi salam yudarisu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fi kulli Ramadan. Dan Jibril dalam bulan Ramadan itu mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Jadi Rasulullah yang ahli Quran, bulan Ramadan Jibril masih ajar Rasulullah Al-Quran. Wa kana salaf rahimahumullah iqbalun kabirul Al-Quran. Dan para ulama salaf mereka sangat semangat untuk menghafal Quran pada bulan Ramadan. Wa kada as-solihun wa ahlul khair. Dan juga orang-orang soleh dan juga orang-orang yang baik. Haitsu yastagiluna bihi wa yatlunahu wa yaktimunahu fi lailihim wa naharihim. Mereka senantiasa menghatamkan Quran di siang dan malam hari pada bulan Ramadan. Makanya di dalam kisah para ulama apa? Imam Syafi'i hatam Quran dalam bulan Ramadan berapa kali? Berapa? 60 kali. Dalam bulan Ramadan hatam Quran 60 kali. Berarti satu hari berapa kali? Kalau satu bulan 60 kali. Satu hari 2 kali. Jadi siang 1 kali, malam 1 kali. Itu Imam Syafi'i. Siapa yang bisa tiru Imam Syafi'i sekarang? Atau Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bisa baca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat. Padahal Utsman bin Affan ini dia khalifah. Khalifah kalau sekarang itu presiden. Utsman bin Affan presiden tapi dia bisa baca 30 juz satu malam. Kalau katong presiden bukan menteri bukan panglima TNI bukan tak? Katong bukan wali kota bukan, gubernur bukan, tapi saya bisa baca satu malam 30 juz. Tapi Utsman bin Affan bisa. Contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dia pernah menangis. Dia menangis karena apa? Dibilang jihad telah melalaikan kami dari baca Quran. Jadi tahun ke-12 atau 13 itu kan perang full tak? Zaman Abu Bakar, zaman Umar itu perang terus. Khalid bin Walid perang di Qadisiyah, perang lawan Romawi, perang lawan orang murtadin tak? Musailamah al-Kadzab. Pokoknya perang terus, perang dengan orang yang pisahkan salat dan zakat. Itu Khalid bin Walid perang terus. Karena saking sering perang ini, padahal jihad itu amalan yang paling utama. Tapi pada akhirnya Khalid bin Walid menangis juga. Dimenangis karena apa? Karena dia waktu habis untuk jihad dari baca Quran. Jadi Khalid bin Walid yang bisa baca Quran banyak-banyak karena fokus di jihad. Kalau katong yang bisa baca Quran banyak-banyak karena fokus di apa? Fokus palingan di kerja atau apa? Main game. Jadi perbedaan katong Khalid bin Walid yang kurang baca Quran karena banyak jihad. Kalau katong karena yang lain. Jadi ada ustadz yang bilang ada istilah orang sibuk. Karena segala sesuatu itu prioritas, tak? Kayak ada orang mau sholat dibilang disibuk kerja apa? Itu sebenarnya itu masalah prioritas. Kalau dia utamakan sholat, tetap di sholat dulu baru dikerja, tak? Begitu juga Al-Quran. Berarti besok malam kah lusa malam? Besok malam Jadi besok malam insya Allah halal Quran 1 kali saja. Maksudnya nanti bulan puasa baru kita bikin halal Quran lah. Insya Allah semua bersedia. Jadi bukan belajar tajwid, bukan tahsin, bukan, tapi ini hafalan. Jadi halal hafalan. Jadi semua pegang. Di sini ada yang
pernah duduk selama 1 jam baca Quran non-stop. 1 jam dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi dia duduk selama 1 jam seng mangatan pelang baca Quran sa. Nah itu kalau zaman sekarang terjadi kan, itu orang yang lihat tuh dong anggap dia orang soleh kan, pokoknya orang luar biasa. Padahal kalau di pesantren itu biasa sa, dia duduk baca 1 jam 2 jam di masjid itu orang biasa-biasa. Kalau yang luar biasa kalau dia pagi sampai malam di masjid, yang pulang-pulang asrama lah itu yang luar biasa. Tapi kalau cuma duduk 1 jam 2 jam itu normal. Makanya ada karantina Al-Quran. Jadi karantina Al-Quran itu dong sediakan makanan semua. Katong makan di masjid. Tak? Tugas cuma hafal Quran sah. Jadi bawa pakaian 6 ke 7 di masjid. Semua itikaf di masjid. Jadi pagi sampai jam 9 baca Quran store. Terus jam 9 sampai jam 11 murajaah hafalan. Terus jam 1 sampai jam 3 begini. Jam 4 sampai jam ini begini. Pokoknya selama 30 hari 1 bulan itu fokus selesaikan target. Ada yang target 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Kalau katanya ini cuma 1 juz saya yang banyak-banyak 1 juz. Insya Allah semua siap. 1 juz kah setengah juz? Alan 1 juz kah setengah juz? Bulan puasa. Target 1 juz kah setengah juz? Karena belum tentu kita dapat bulan puasa tahun depan tak? Makanya cara supaya katong bisa amalkan Ramadan dengan baik itu katong jadikan seakan-akan bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir. Makanya kata Rasulullah apa? Sallu sholatal muwaddi. Sholatlah kamu seakan-akan itu sholat yang terakhir. Nah, itu supaya katong bisa khusyuk. Jadi kalau katong sholat tapi katong anggap ini sholat terakhir, besok katong semua meninggal pasti sholat itu khusyuk. Coba misalnya Alan ini. Alan kau dapat takbir kan besok meninggal. Terus kau ada kesempatan sholat isya 1 kali. Itu kau sholat isya dan bapak imam itu khusyuk kan? Kira-kira kau usahakan khusyuk tidak? Hah? Contohnya besok Allah takdirkan kau meninggal besok. Terus kau ada kesempatan sholat isya 1 kali dengan bapak imam. Itu kau sholat kira-kira kau bisa yang khusyuk kan? Pasti khusyuk kan? Karena besok semua meninggal. Kalau yang khusyuk lah dapat pukul lah martelo kubur kan? Iya. Nah, ini juga begitu juga dengan bulan puasa. Kalau misalnya kau anggap bulan puasa ini bulan puasa terakhir, ini pasti kau beramal maksimal, tak? Maksimal. Atau contohnya begini. Contohnya Alan. Misalnya malaikat maut kasih kau waktu 20 hari sah. 20 hari habis itu kau meninggal. Kira-kira kau masih bisa sibuk pi ojek atau pi kerja di rumah atau pi bantu kerja bangunan atau jadi apa? KPPS. Masih simpatis ya? Saksi. Kau waktu cuma 20 hari sah. Itu kau bikin apa sah dalam 20 hari itu? Jadi dalam 20 hari sholat pasti berbakti kepada kedua orang tua. Zikir tiap saat Zikir tiap saat kecuali di kamar mandi seng. Pokoknya zikir terus sholat di waktu tepat waktu takbiratul ihram. Jadi bapak imam takbir bersamaan dengan kata takbir. Terus sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, puasa Senin Kamis, puasa Daud, terus segala macam. Karena 20 hari meninggal itu misalnya kalau kau sudah tahu. Tapi ini malahan lebih parah kau tahu besok kau masih hidup misalnya. Nah, jadi seharusnya kau lebih semangat. Karena kalau yang tadi itu 20 hari meninggal, kalau ini kau tahu bisa jadi besok katong semua meninggal katong tertawa. Makanya kata para ulama apa? Lau ya'lamu ma fi fadli Ramadan la tamannat kula yaumi Ramadan. Kalau seandainya seseorang dia tahu besarnya pahala beramal di bulan Ramadan, dia akan berangan-angan supaya setiap hari itu bulan Ramadan. Nah, jadi orang yang nanti di akhirat pas katong sulia pahala orang yang beramal di bulan Ramadan, itu pasti dia menyasal. Setiap hari bulan Ramadan kan. Karena di akhirat juga ada penyesalan untuk orang mukmin. Jadi yang menyesal bukan cuma orang kafir saja. Orang mukmin juga menyesal. Dalam hadis disebutkan apa? Orang penghuni surga itu mereka tidak menyesali apa yang dilakukan di dunia kecuali 1 hari yang mereka atau 1 jam yang mereka lewatkan tanpa zikir. Jadi katong misalnya duduk kosong-kosong mungkin. Itu nanti di akhirat katong menyesal. Kenapa dulu bet sing zikir?
Karena setiap satu kali zikir, kata Nabi Ibrahim dalam Isra Mi'raj itu apa? La haula wala quwata illa billah, itu satu pohon di surga. Jadi setiap alan ucap la haula wala quwata illa billah itu ditanam satu pohon di surga. Kalau kata tanam pohon di dunia ini lama, tak? Tanam pohon kelapa 5 tahun baru bertumbuh. Alan tanam pohon kelapa harus pi cari depu apa? Depu kelapa terus tanam setengah mati. Jaga supaya orang pencuri, tak? Jaga dari pencuri, jaga dari kebakaran apa, tak? Orang potong apa harus jaga. Nah, di akhirat satu kali zikir satu pohon. Dan kadang akan manfaatkan semua karena yang ada kenyang di surga. Ya? Di surga yang ada rasa kenyang. Jadi alam makan jangan stop. Pokoknya segala kenikmatan surga tuh itu dirasakan terus menerus. Nah, makanya salah satu cara supaya katong banyak panen pahala di surga itu apa? Manfaatkan bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan ada satu hari lebih utama dari 1000 bulan, tak? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Tapi orang yang dapat Lailatul Qadar itu Allah sudah tentukan. Jadi saya bisa orang yang main-main gimana, ya beta nanti cari Lailatul Qadar saya baru sholat. Kalau malam-malam beta sholat tarawih, dibilang begitu misalnya. Itu Allah sudah tentukan. Nanti di malam Lailatul Qadar Allah bikin kau sakit atau tiba-tiba kau dapat sono tidur dari malam sampai pagi. Karena amal kebaikan itu Allah sudah tentukan. Siapa yang berhak dapat hidayah. Bisa jadi karena satu dosa tuh Allah haramkan katong dari sholat subuh 1 bulan, 2 bulan, bisa jadi. Karena dosa ini desain sholat subuh sampai 1 bulan. Nah, itu karena pengaruh dosa. Nah, karena dosa ini desain dapat malam Lailatul Qadar misalnya. Karena dosa itu bikin katong terhalangi dari ibadah ya. Jadi besok malam jadi halal Quran. Jadi nanti bikin polling di WhatsApp tak? Yang setuju dan yang setuju. Besok malam halal Quran. Jadi nanti kalau jadi setiap orang pegang mushaf satu. Paling bagus itu pakai mushaf kecil. Yang katong pegang terus. Ada mushaf Madinah tuh. Itu dipakai 200.000 di Shopee. Tapi dia asli dari Madinah, dia pukuli paling bagus. Kalau ada orang mau beli permuliakan Al-Quran bagus, tak? Dipakai 200 mushaf Madinah kecil. Jadi mushaf Madinah tuh mahal. Kalau yang besar itu 1 juta. Yang besar ukuran kayak begini so, mushaf Madinah 1 juta. Tapi dia pukuli memang bagus. Itu cocok untuk hafalan tuh. Ada pertanyaan? Murotal per halaman, nanti beta kirim ya. Nanti pakai kori, jangan beta yang baca. Nanti ada yang dengar terus telinga sakit nanti. Bagus ya. Kori pilihan tuh. Nanti boleh request boleh. Kayak kamu mau sesudais atau beta mau muzamil terserah. Tapi kalau kori yang paling enak itu yang beta paling suka tuh siapa? Yang di suara kayak orang Arab kan, tapi dia orang Indonesia. Siapa? Saya Abu Usama kan? Abu Usama, kan? Dia nama Abu Usama kan?